wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. How are you today? Fine. Did you feel not happy? Gak seneng? Seneng ya? Must be happy because you see with me in this opportunity. And also I would like to say thank you to all of you, to Bintang, Nabila, and also Alvin to come here, and we also have a discuss about the lesson. Is it about news item text? Okay, let's start with the observe the picture. Okay, you can to look at the picture. I would like to make some questions. Like the first is, who is in the picture? Siapa di gambar ini kira-kira? Penyiar berita. Terus kira-kira dia mau ngapain sih di situ? Oke, secara di information ya. Jadi di sini adalah penyiar berita atau biasa kita sebut dengan news anchor. Okay, you often usually get news from the television, right? And also, the next question is, where did you get the news item from? Selain from televisi, selain televisi, kalian dapatnya dari mana biasanya? Newspaper, terus radio, internet. With your smartphone? Yeah, with smartphone, with the connection of internet, you also can to get the news item. And the third is about, what is news about? Apa sih news itu tentang apa? Peristiwa, kemudian kejadian. Oke, bagus. Benar sekali, news itu adalah peristiwa, event of the day yang bisa untuk dipublikasikan. And also, where did it happen? Kapan itu biasanya terjadi news itu? Pas ada kejadian, biasanya diberitakan pagi, betul. Siang, jadi dia adalah berita yang continue. Jadi every day have a news. Jadi setiap hari ada yang namanya news, berarti itu. Nah, kemudian, do you consider the news item interesting, important, or surprising? Jadi menurut kalian ini news item itu interesting gak sih, menarik gak sih, atau penting gak sih, atau sangat mewujudkan gitu? Penting. Kemudian menarik gak? Kenapa menarik? Karena dia menginformasikan tentang apa yang sedang terjadi. Oke. Yang kita tahu. Iya, jadi news is have a part of our necessity in life. Jadi itu menjadi bagian dari hidup kita. Nah, oke, let's start with the best competence today. Mungkin kalian sudah belajar ini ya di kelas 12, karena kan sekarang sudah kelas 12. Kemudian juga with your teacher mungkin sudah tahu apa sih goals yang akan kita raih ketika belajar news item text. Nah, ini adalah tujuannya yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, kemudian juga unsur kebahasaan beberapa teks news item secara lisan dan tulis, dan juga dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, TV, atau hal-hal lain yang tadi kita sudah sempat bahas. Nah, kemudian tujuan yang keduanya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, kemudian juga unsur kebahasaan, dan juga hal-hal yang terkait dengan news item. Nah, kemudian, kita langsung aja nih, sebelum ke definition, kita start with the communicative purposes, atau biasa disebut dengan social function. Tadi udah ada yang sempat ngobrol tuh tentang apa sih kegunaan news item kira-kira? Kalau buat Bintang apa? Untuk menyampaikan informasi. Kalau kita sebagai audience, sebagai penonton, kira-kira apa sih yang kita ingin dari news? Informasi ya, betul. Jadi communicative purpose atau biasa disebut juga dengan social function dari text news item adalah to tell or inform the readers, the listener, the audience about the newsworthy of event of the day. Jadi newsworthy ini artinya adalah suatu berita atau informasi yang penting dan layak untuk dipublikasikan.
Jadi dia harus considernya important. Kalau misalnya dipertimbangkan tidak important, itu tidak baik untuk diberitakan. Jadi ini juga berita harus berdasarkan kepada fakta dan juga ada bukti-buktinya atau evidence. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke definition. Sebenarnya sama aja. Jadi news item text is a text which inform the readers and listener, also viewers or audience about newsworthy or important events of the day. Dan di events ini must be considered to be newsworthy and important. Dan itu juga melaporkan important event that should be known by many people. Jadi harus layak untuk diketahui oleh banyak orang. Nah, kemudian tadi itu harus ada bukti-buktinya, harus ada faktanya. Ini berdasarkan fakta atau enggak? Dan ada yang tahu nggak jenis-jenis berita tuh apa aja? Kind of news. Biasanya sering nonton berita apa sih? Kayak kejahatan tuh biasanya disebut apa? Criminal. Terus kalau yang menghibur, entertainment, ya komedi bisa. Biasanya entertainment, but not about gossip ya. Kemudian kalau olahraga, sport. Kemudian tentang keuangan biasanya bahasa apa tuh? Economic. Kemudian ada politik, and another kind of news. Jadi kita bisa news itu bukan cuma satu, tapi banyak banget. Kalau misalnya kita di koran nih, misalnya koran elektronik itu akan ada kolom-kolom misalnya berita nasional, berita internasional, berita politik, ekonomi, bisnis, sport, entertainment gitu. Jadi kita bisa pilih. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya generic structure. Jadi kita bisa identify the generic structure. There are three of generic structure. First is main event or also known as headline. Jadi headline itu biasanya dia bold or capital. Dia bisa meresume atau meringkas apa yang akan terjadi di berita itu. Jadi misalnya ada judul berita, itu akan bisa dengan mudah diidentifikasi dengan cetak tebal atau hurufnya yang font size-nya lebih besar. Nah, itu dia. Jadi dia menceritakan kejadian tersebut dalam bentuk ringkasan. Nah, kalau sudah ada nih main event berupa newsworthy-nya, langsung kita telah lagi di berikutnya, di teksnya ada elaboration. Nah, elaboration ini dia contains about background event. Background event apa sih? Latar belakang kejadian, betul. Latar belakang kejadian. Jadi kejadian apa sih yang menyebabkan headline itu bisa tercipta begitu? Apa yang terjadi? Kemudian juga ada participant. Apa participant? Orang yang terlibat. Iya, participant, dia berpartisipasi, dia terlibat dalam kejadian itu. Kemudian ada time and place. Jadi itu betul waktu, kemudian juga tempat itu ada di situ. Nah, ini dia mengelaborasikan apa yang sedang terjadi, untuk siapa, di mana, gitu. Jadi ini elaborasi. Jadi kalau misalnya itu berupa news item, bisa dengan mudah diidentifikasi dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian the last generic structure is about resource of information. Tadi sempat kita bahas tentang kalau news itu harus based on fact and must deliver the evidences. Nah, ini adalah salah satu di evidences. Jadi harus ada content comment by participant. Jadi harus misalnya harus ada nih. Kalau pernah masih nonton berita, terus news anchor-nya itu menampilkan cuplikan ada orang yang diwawancara. Nah, itu narasumbernya. Itu adalah comment by participant. Atau bisa juga kalau misalnya bukan kayak criminal, itu kan kita bingung nih mau wawancara siapa. Nah, itu juga bisa witnesses and authorities the expert. Misalnya tentang COVID-19 yang lagi heboh banget, kan kita nggak tahu tuh apa namanya partisipannya siapa, tapi ada yang namanya expert atau para ahli yang mengungkapkan misalnya dari WHO gitu ya, tentang COVID ini akan begini gitu. Nah, itu adalah para ahlinya. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus juga diperhatikan dari news item text. Nah, kemudian juga ada ciri-ciri kebahasaan. Tadi sudah sempat disinggung juga sih ya di sebelumnya di generic structure, ada using headline. Jadi kalau ada using headline, otomatis itu udah news item. Kemudian yang kedua ada menggunakan action verb. Tahu nggak action verb kayak gimana?
bahasa Indonesianya action verb, kata-kata yang menunjukkan aksi, melakukan, kayak mengambil, misalnya kata kerja yang melakukan aksi. Jadi nggak semua kata kerja melakukan aksi. Misalnya Bintang diberitakan mengambil sebuah handphone milik temannya bernama Nabila, gitu kan. Nah itu adalah mengambil atau take, itu adalah salah satu kata action verb. Nah itu dia. Kemudian juga ada using saying verb. Apa saying verb? Iya, mengungkapkan, betul. Mengungkapkan ya. Jadi misalnya gini, mengungkapkan, misalnya kasus mencuri smartphone atau handphone gitu ya. Nabila jadi saksi apa ya namanya, saksi ahli ya, saksi mata misalnya ya, saksi mata dari kelakuan Bintang yang ngambilin handphone orang lain misalnya. Jadi Bintang mengatakan gitu, mengatakan itu adalah saying verb. Misalnya Bintang said, kalau dalam bahasa Inggris Bintang said atau Bintang told, itu termasuk dalam saying verbnya. Misalnya gitu kan, nanti juga ada perkataannya apa selanjutnya. Nah kemudian berikutnya ada fokusnya. Jadi news item ini menggunakan kalimat sederhana, nggak bertele-tele seperti recount text yang menceritakan tentang pengalaman, ya kan. Jadi dia lebih ke singkat gitu. Kemudian juga ada using passive voice. Ada yang tahu passive voice apa? Passive voice itu kalimat yang pasif, bukan kalimat aktif. Jadi dia bisa menggunakan biasanya verb to. Misalnya the snack is eaten by Alvin misalnya. Jadi snack ini dimakan oleh Alvin. Itu salah satu bentuk kalimat pasif atau passive voice. Kalau misalnya kalimat aktifnya, misalnya Alvin memakan snack ini gitu. Nah ini adalah passive voice ya. Kemudian otomatis juga menggunakan using effect of time, place, and also manner. Jadi time di sini ada waktunya, ada place-nya, kemudian ada manner, apa yang terjadi dan perilaku apa yang ditunjukkan di jurusan itu. Nah kemudian berikutnya juga ada using present and past tense. Jadi kalau present itu biasanya untuk identifikasi atau memberikan bukti-buktinya. Kalau past biasanya itu dalam kalimat pengantar ya. Oke. Nah ini dia tadi social function itu sebenarnya sama aja, untuk inform, untuk juga present information. Nah ini dia, saya ingin menampilkan video untuk disimak sama teman-teman semua. Oke, saya bisa tunggu. Saya akan tampilkan two example of this item. Yang satu bentuknya lisan, oral. Yang satu bentuknya. This is the VOA Special English Economics Report. In early April, President Obama announced his plans to seek re-election in November of next year. In an email to supporters, Mr. Obama said, the race may not reach full speed for a year or more. But he said the work of building the campaign must start today. Some of that work will depend on Di sini tanpa desainnya tanpa ini ya, tanpa opening dan tanpa closing. Jadi dia langsung ke main course-nya. Oh ini langsung. Jadi dia tanpa melaporkan namanya siapa. Biasanya harus melaporkan namanya siapa sih. Dia cuma menyebutkan program beritanya dan langsung kepada berita yang Special English Economics Report. In early April, President Obama announced his plans to seek re-election in November of next year. In an email to supporters, Mr. Obama said, the race may not reach full speed for a year or more. But he said the work of building the campaign must start today. Nah, ini adalah salah satu simpul. Some of that work will depend on how many jobs are created in the months Ini adalah ahead. passive voice. Mr. Obama welcomed a report that the United States economy added 216,000 jobs in March. The unemployment rate dropped 0.1% for the second
rate edged down to 8.8%, the lowest in 2 years. And some economists say this spring may be the start of better news to come. Consumer spending has been increasing. Stephen Hess is a political scientist who studies the presidency at the Brookings Institution in Washington. He says the next election will more than anything else depend on employment in the United States. Labor Secretary Hilda Solis pointed out that the economy has added jobs for 12 months in a row. She says the economy has added 1.5 million private sector jobs. But she added, we need to continue to not lose sight of where we need to go to increase opportunities for people to get employed in new jobs. President Obama has filled a top job in his party as he prepares to seek a second term. He chose Representative Debbie Wasserman Schultz of Florida to head the Democratic National Committee. She replaces Tim Kaine, who plans to run for the Senate from Virginia next year. Among Republicans, former Minnesota Governor Tim Pawlenty recently formed a committee to explore a presidential campaign. Several other Republicans are also considering races for their party's nomination. The latest jobs report showed that 13.5 million Americans remained unemployed in March. Another concern is that oil prices remained over $100 a barrel. High energy prices could threaten the recovery from the recession. In another development, Portugal became the latest member of the European Union with heavy debts to request emergency loans. Portugal joined Greece and Ireland, which have also received aid. Portuguese opposition parties refused to accept budget cuts proposed by Prime Minister Jose Socrates. For VOA Special English, I'm Nella Rasuti. For more ways to learn American English and stay informed every day, go to voaspecialenglish.com. Oke. Nah, ini adalah salah satu dari contoh cara membacakan berita. Itu ada dari voaspecialenglish.com. Ada yang bisa nyimak tadi tentang apa sih? Satu kata aja poinnya. Dia bahas tentang apa sih? Di awal-awal Presiden Obama, ada Presiden Obamanya. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? November ada apa namanya waktu-waktunya ya. Kemudian, nah ini di sini coba deh kita telah di sini economic report. Jadi dia memberitakan tentang ekonomi. Nah di pertama itu dia bahas tentang re-election. Ada yang tahu election apa? Election itu pemilihan atau pemilu biasanya kita sebutnya. Nah re-election berarti dia ada pemilihan umum ulang, pemilu ulang maksud saya. Itu ada di Amerika waktu itu. Nah pemilihan ulang ini berdampak pada ekonomi. Tadi ekonominya disebutkan. Kemudian berdampak ekonominya dengan banyaknya unemployment. Apa unemployment? Para pengangguran. Employment itu pekerja. Kalau berarti dia tidak bekerja. Berarti pengangguran. Banyak pengangguran di United States. Dan gimana caranya? Ada campaign, ada kampanye. Misalnya kayak sekarang ini kan kampanye. Membebaskan pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan. Nah itu adalah salah satu bagian dari kampanyenya calon presiden itu Barack Obama untuk menarik perhatian masyarakat di United States untuk memilih dia dari segi ekonomi. Jadi akan ada perbaikan. Kemudian juga canangan untuk meningkatkan harga minyak bumi. Tadi per barrel itu adalah satuan dari minyak buminya. Nah tadi juga kita sudah bahas atau lihat ada saying verbnya, ada action verbnya, kemudian ada passive voice-nya juga, kemudian ada headline-nya.
Nah itu dia tentang use item text dari tulisan. Nah kemudian saya juga pengen kasih tahu, I would like to deliver the example. The next is ya ini. Ini adalah contoh nggak kelihatan ya. Nah ini adalah contoh secara teksnya. Jadi Indonesia's latest official COVID-19 measures. Oke, ini adalah satu headline. Nah kemudian di sini juga ada the Health Ministry announced 3,062 new confirmed COVID-19. Jadi ada 3.602 yang new confirmed ya. Ini adalah orang-orangnya ya, orang-orangnya. Nah kemudian di sini juga ada nih jumlahnya, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian juga ada source of information-nya di sini. Capital city around ini, kemudian juga ada data-datanya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Any some questions mungkin terkait mungkin dengan tugas? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum ngerti misalnya dari use item text? Paham? Oke, understand enough ya. Kalau misalnya sudah mengerti, saya yang ingin tanya. Biasanya untuk menggali berita, biasanya kita menggunakan question word. Apa aja question wordnya? What? 5W1H apa aja tuh? What? Why? When? Where? Who? Sama oke, who udah. Satunya how ya. Oke. Nah, ini dia. Nanti saya akan kasih ini bisa dikerjakan bersama-sama. Kayak misalnya ini. Nah, ini saya sajikan LKPD tugas. Di sini ada wacananya, judulnya ini. Jadi ada yang Starfall Dice in China ini yang fenomenal banget ya di buku-buku. Nah ini saya ambil dari BBC. Kemudian tugas cuma 3, cuma find the difference between text above, text yang di atas ini, dengan teks-teks yang sudah pernah dipelajari kayak count, descriptive, procedure, yang lain-lainnya dengan use item text. Nah ini juga berdasarkan dengan social function, kemudian language feature yang sudah dipelajari dan generic structure. Kemudian dari teks di atas juga nanti teman-teman cari informasi dari sana terkait dengan 5W1H yang sudah teman-teman bilang tadi. Nah yang terakhir juga ada questions about word are suitable to finding the information. Jadi ada question apa sih yang biasanya tepat untuk menanyakan atau menggali informasi di sini. Tadi kan udah pakai dari 5W1H. Nah gimana bentuk redaksi kalimatnya? Oke nanti saya kasih ininya filenya, bisa dikerjakan berikutnya di pertemuan nanti akan saya cek juga, akan saya kasih, bisa dikerjakan bareng-bareng. Kalau ada yang boleh ditanyakan. Baik, terima kasih. Thank you so much for coming. Thank you so much for this discussion. I'm very so wonderful and glad to see you, and thanks so much to help me my examination. Okay, I would like to close this the opportunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clap your hands dong.